gitu. Ya. Akhirnya saya mencoba di umur 15 tahun untuk mencoba menjadi seorang fighter. Berarti fighter tuh umur 14 tahun ya? Umur 15 tahun. 15 tahun. Ya, baru bisa masuk gitu. Ya, ya. Kalau 14 tahun waktu itu masih ingin bermain-main, hanya pengen tahu aja gitu. Jadi waktu dari umur masih anak-anak ya, ke umur 14 menuju 15 itu belum terbentuk petarungnya ya? Belum terbentuk. Tapi waktu mengantarkan, kan biasanya ada pengalaman nih, saya baca beberapa sejarah atau biografi seseorang itu, ketika dia masuk ke dunia baru bagi dia itu, pasti ada yang mengantarkan. Misalnya ada emosional yang belum terlampiaskan dan sebagainya. Nah, begini, waktu itu kan gini aja, kita kan waktu itu masih mencari jati diri waktu itu. Nah, kalau untuk mengantarkan waktu itu, saya mencoba waktu di permainan, waktu di usia 15-16 tahun masih mengikuti pra junior itu, orang tua saya pertama mendukung, cuman pertama saya ada rasa gimana gitu, ada rasa bertolak belakang gitu. Dengan nurani gitu pertama. Terus saya mencoba dapat dukungan dari orang tua. Akhirnya saya tuh memainkan dari ibaratnya orang bilang itu apa ya, liga kampung itu apa, Tarkam. Nah, pekan olahraga kabupaten gitu. Nah, akhirnya dari situ saya kelihatan gitu, mendapatkan prestasi dari pekan olahraga kabupaten, naik ke kejuaraan daerah, terus naik ke kejuaraan nasional. Nah, terus akhirnya saya di 2000, saya masa emas saya waktu itu tahun 2010 sampai 2016. Waktu itu. Nah, akhirnya saya memutuskan di tahun 2016 itu saya mencoba untuk terjun ke atlet profesional di MMA waktu itu. MMA ini memang sudah ada dari zaman dulu tahun 2000-an gitu. 2000-an sudah ada ya. Jadi setelah saya mengikuti PON Jawa Barat, terus saya mendapatkan medali juga di situ. Satu-satunya cabur yang menyumbang medali di cabang olahraga saya. Akhirnya saya tinggal di Jakarta. 2 tahun saya di Jakarta. Terus saya kebetulan di situ ada audisi MMA. Ceritanya panjang sih sebenarnya. Panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya. Saya balik ke Kutai Barat. Saya melihat ada untuk mencari beberapa sponsor. Waktu itu sih sakit banget waktu itu. Sakit banget mendapatkan bapak angkat, karena itu dukungan. Di Kutai Barat itu tidak populer kan? Tidak populer ya. Orang tidak pernah melirik olahraga itu. Nah, jadi satu ketika saya mendapatkan seseorang, yaitu namanya Bapak Aryan Sasian waktu itu, itu yang dipanggil biasa dengan Bapak Aryan gitu. Beliaulah yang mensupport saya ke olahraga MMA ini tadi di profesional. Jadi waktu itu saya melakukan audisi dan saya lolos. Tampilan saya pertama itu waktu itu saya mencoba di profesional itu saya kalah gitu. Dan akhirnya saya main kedua, 3, 4 itu saya mulai muncul di Kutai Barat. Akhirnya alhamdulillah sponsor dan pemerintahan mulai ada gitu. Kita respect ke belakang sedikit. Waktu masih muda suka kelahi enggak? Saya waktu muda itu sebenarnya anak-anak itu maksudnya. Saya waktu masih anak-anak saya ini seleranya humoris. Saya dulu tuh pengen cita-cita jadi pelawak gitu. Pengen sih, tapi nggak sesuai. Kalau dilihat tampang nggak sesuai banget gitu. Jadi saya mendapatkan passion saya itu ketika tahun 2008. Mendapatkan passion saya itu 2008. Berarti kalau dulu awal fashionnya sebagai pelawak, berarti mental petarungnya itu belum muncul ya?
mental petarungnya udah muncul Muncul karena sebenarnya. ya karena kalau gimana ya, kalau misalnya dari kita membawa ini bukan membawa rasis atau membawa ras atau suku atau gimana ya, kalau memang orang-orang Indonesia bagian timur itu memang terkenal kerasnya gitu. Keras ya. Gitu, tapi kalau hanya untuk bertarung itu bisa diandalkan gitu. Iya. Itu. Kemudian ke Kutai Barat umur berapa waktu itu? Wah, saya kecil banget itu. Kecil banget ya. Banget. Tapi bukan kelahiran Kutai Barat kan? Bukan kelahiran Kutai Barat. Itu. Sejarahnya ke Kutai Barat dulu gimana ceritanya? Ke sejarahnya Kutai Barat itu dulu adik mama saya itu menjadi guru agama Islam di Kutai Barat. Itu menjadi guru agama Islam di sini. Terus kami waktu itu masih kecil-kecil semua. Iya. Saya besarnya di Samarinda. Iya. Itu akhirnya Bapak ikut ke sini untuk bekerja di Kutai Barat. Akhirnya kami semua pun ikut ke sini. Iya. Akhirnya menjadi orang Kutai Barat jadinya. Iya, menjadi sampai sekarang. Sudah punya anak istri di Kutai Barat. Kutai Barat. Oke. Pengalaman sebagai petarung ini berapa kali menang dan berapa kali kalah Mas Jamil? Ini yang untuk region mana nih? Yang profesional apa di pokoknya amatir? Semuanya lah. Dari berapa, itu ada kelas-kelas ya? Ada kelas-kelasnya. Iya. Ya, kalau untuk di amatir itu kan dia kan ini berbeda badan. Di amatir, antara amatir dan profesional. Kalau di profesional kita mempunyai badan sendiri. Kalau di amatir itu di bawahnya Nawangan KONI Kabupaten Kutai Barat. Gitu. Jadi kalau untuk prestasi di amatir saya cukup puas dengan yang sudah dicapai ya. Yang sudah dicapai dari umur belasan itu sampai puluhan, dan masa emas saya pun saya cukup bangga dengan prestasi saya. Untuk di profesional saya sudah tampil 7 kali kalau nggak salah, 6 kali. 6 kali. Ya, dengan 6 kali, 4 kali menang dan 2 kali kalah. Iya. Dalam profesi ini ya, tentunya ada orang yang berperan ya di balik layar lah. Benar. Ya. Ini siapa ini, Mas Jamil? Kalau dari sisi keluarga sih sudah pasti orang tua mendoakan dan memberikan kita support. Tapi katanya tadi orang tuanya sedikit kontrak di awal-awal. Kalau di awal-awal, ya sebenarnya sih orang tuanya yang ada di pikiran orang tua itu kan biasanya apa sih itu ya kan, nggak menghasilkan ini kan, tidak menghasilkan ya secara dari finansial dari ini, setelah kedepannya itu ya baru orang tua mendukung gitu. Tapi balik lagi cerita tadi yang untuk yang mendukungnya, ya untuk orang yang mendukung di balik layar itu ya saya berterima kasih lah untuk Bapak Aryan Sasian yang beliaulah yang mengantarkan saya sampai ke, ibaratkan dari bawah saya merintis ya. Saya beliau ini orang Kutai Barat. Dia orang Kutai Barat. Itu beliau orang Benua. Iya. Tinggal di Barong Tongko. Dan beliau itu sudah menjadi, saya anggap sudah menjadi bapak angkat saya sendiri itu. Iya. Dan dari hasil di profesional ini saya mungkin belum cukup puas untuk pencapaiannya. Masih belum puas. Masih belum puas. Kalau saat bertanding, ya, Mas Jamil pernah nggak rasa takut? Ada nggak kira-kira? Kalau rasa takut tuh itu kalau untuk seorang fighter tuh nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Yang ada itu kita kan manusiawi. Iya. Kalau nervous sudah pasti. Pasti nervous. Sudah pasti nervous. Nervous itu gimana ya? Nervous itu kadang-kadang pas waktu dipanggil. Iya. Waktu entrance.
Begitu dibuka, nah itu Nervous. kita bingung tuh harus gaya-gaya apa Gaya-gaya nih apa, gitu. ya. Ya harus gimana nih. Soalnya di kalangan kita itu kan selebriti semua. Selebriti Ya, semua, ya. bukan ibaratnya di kalangan amatir kita sudah totalitas kita di situ. Tapi kalau untuk game profesional ini kan walaupun sekencang apa atlet itu, sebagus apa atlet itu, kalau dia udah masuk di dalam oktagon atau ring itu udah berbeda. Berbeda. Gitu. Ya. Nervousnya tuh pasti ada. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi biasanya sebelum bertanding itu kan ada apa ya, buat kita emosional sebagainya itu memang sengaja diciptakan atau apa oleh lawan itu, sehingga kita down gitu sebagai kadang-kadang kan. Nah itu apa teorinya itu? Itu biasanya sih itu hanya menguji mental kita di saat kita belum berada di atas ring. Yang pertama-tama itu kita di situ menunjukkan menunjukkan mental kita, kesiapan kita, bagaimana face to face gitu. Jadi di situ bisa kelihatan di situ antara tatapan mata itu saat face to face pasti kelihatan. Nah, ketika bertarung kita kan kadang-kadang punya feeling. Kalau di pertandingan lain lah ya. Kalau Mas Jamil, kalau misal lawannya ini dan itu, misalnya sudah lawan, feeling nih saya menang nih, ini saya nih kalah. Memang ada begitu enggak kira-kira? Kalau feeling gitu. Kalau feeling itu kembali kepada diri, itu keyakinan. Itu keyakinan, karena kita nggak pernah tahu. Di dalam bela diri ini dia ada namanya faktor luck yang kita nggak tahu. Oh gitu. Ya. Di saat kita maju, di saat kita mundur, bisa saja terjadi. Gitu. Apalagi kita sampai di bawah. Jadi posisi di ground and pound gitu. Berbagai macam teknik. Jadi dalam bela diri itu susah untuk ditebak. Kalau berani, semua berani. Semua berani. Tapi kalau untuk kemenangan itu masing-masing nasib. Oh itu nasib berpengaruh ya? Berpengaruh. Ya, bukan faktor kita bahwa pada saat performa kita bagus, ini wah menang. Nggak menentu. Tidak menentu. Tidak menentu. Itu tidak menentukan bahwa kita bisa menang. Di saat kita lagi bagus-bagusnya untuk menyiapkan training center udah bagus, kesiapan dari fisik, dari semuanya lah. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi apes, itu nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Meskipun persiapannya matang, walaupun persiapannya matang dari olahraga fighter ini kan olahraga yang tidak terukur gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang kita dapat di situ. Siapa yang cepat itu dia dapat. Faktor nasib tadi. Ya. Benar. Dalam pertarungan yang menurut pengalaman Mas Jamil ini sudah berkali-kali dari kelas apa tadi, kelas amatir ke profesional, pertarungan yang paling berkesan menurut Mas Jamil itu di saat apa itu? Melawan siapa? Ini yang mungkin terkenang sampai pokoknya sampai tua nanti diceritakan kepada anak-anak dan sebagainya. Nah, ini saya perlu ceritakan juga. Iya. Waktu itu saya baru menikah. Tahun 2018. 18 ya, tahun lalu. 2018 itu saya melangsungkan akad nikah, terus saya melakukan resepsi. Ya ini kita sedikit ini bercanda dikit. Iya. Santai aja, kita santai. Saya saya nggak tahu bahwa itu ada panggilan untuk saya fight night berikutnya gitu. Iya. Jadi kan kalau orang sudah menikah itu kan sudah pasti bulan madu. Iya, betul. Sudah pasti honeymoon ya. Dari situlah saya nggak ada kesiapan apa-apa. 1 minggu saya bersama istri saya bulan madu di rumah saja terus. Di rumah. Nah, jadi saya buka HP, saya lihat ada dari pihak One Pride menghubungi gitu, dari pihak. Jadi menghubungi, saya mau jawab ini. Jadi saya jawab ke istri saya, gimana nih?
Saya main apa enggak gini bilangnya. Terus dilihat tuh mukanya pucat bilangnya. Olahraga nggak pernah bilangnya. Gitu. Jadi saya bilang ya udah saya main aja gitu. Dengan persiapan 1 minggu, waktu habis nikah ya memangnya betul juga kata orang kalau misalnya setelah menikah itu rezekinya tuh pasti ada gitu. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu saya langsung persiapan saya 1 minggu lebih. Saya berangkat ke Jakarta dan saya bertanding. Saya bertandingnya pun dengan kesusahan hati gitu. Oh, karena masih suasana bulan madu tadi. Ya, masih suasana bulan madu. Istri ikut, Istri nggak ikut waktu itu karena istri juga nggak mau waktu itu kan. Oh, mungkin dia melihat, dia nggak mau melihat itu. Jadi kasihan sampai suami nonton di bapak TV pun juga kayak gini-gini. Nonton di TV kayak gini-gini. Akhirnya kemenangan waktu itu tipis banget waktu itu. Tipis banget. Beda poinnya 3 aja. 3. Tapi menang. Tapi menang. Alhamdulillah saya menang. Ya. Itu kado pernikahan. Kado pernikahan termasuk bisa dibilang kado pernikahan lah itu. Tapi sangat singkat juga ya, seminggu persiapan segala macam itu. Saya nonton waktu di TV One. Itu saya lupa musuhnya itu siapa. Waktu itu musuh saya juga persiapannya. Ya itu saya bilang tadi, semua tidak bisa diduga. Semua tidak bisa dijadikan patokan gitu. Itu. Iya. Jadi itu yang paling berkesan ya? Itu yang paling berkesan. Saya selalu ingat. Karena waktu itu saya all out waktu itu. Ya waktu itu saya dengan persiapan yang sangat singkat. Saya memberanikan diri untuk tampil. Ya. Oke. Itu pengalaman ya. Pengalaman karena bertepatan pertarungan saat bulan madu. Jadi ini pertarungan yang menurut Bang Jamil, pertarungan yang paling puas lah. Itu melawan siapa? Yang artinya, saya ini bangga lah arti mengalahkan ini dan ini. Itu melawan siapa waktu itu? Waktu pertarungan saya yang paling saya puas itu waktu saya melawan fighter dari Batam. Batam itu dari yang videonya yang tadi. Oh, yang tadi itu. Itu saya puas banget. Makanya itu diulang-ulang terus ya. Karena dari ronde 1 waktu itu kan saya lagi bujangan waktu itu. Oh, performa kuat. Kalau sudah menikah turun sudah. Jadi waktu saya lagi bujang itu ya benar kata orang sih, kalau kita udah beristri itu kita kadang-kadang fokusnya bagi 2 gitu. Bagi waktu. Susah bagi waktu gitu. Jadi itu yang saya ingat terus kalau misalnya saya lagi bermain gitu. Itu saya fight-nya all out banget di situ. Dari ronde 1 sampai ronde ketiga itu saya mendominasi. Saya nggak pernah berhenti memukul. Saya lihat memang orang yang musuh Mas Jamil yang di video yang kita iklankan itu betul-betul kayak singa, betul Mas Jamil. Pokoknya saya kayak macan dahan. Pokoknya kalau waktu itu bisa diputar kembali saya jadi mau lagi. Pertarungan itu yang paling puas ya. Paling puas. Ya. Sehingga terkenang-kenang. Sekarang pertarungan yang paling menurut Bang Jamil paling apes lah. Artinya bahasa kita ini jelek betul penampilan saya dan sehingga saya kalah dan itu pertarungan saya yang keempat kali. 4 kali. Keempat kali waktu itu gimana ya? Saya dalam kondisi sakit waktu itu. Saya memaksakan diri. Tapi itu bujang masih. Itu sudah beristri. Beristri. Sudah beristri. Saya udah menikah. Dan itu saya memaksakan diri, itu kesalahan saya sendiri. Itu. Jadi saya merasa bersalah lah waktu itu. Penonton di Kutai Barat udah nonton bareng, semuanya udah pada nungguin. Terus performa saya tuh langsung beberapa hanya waktunya cuman berselang 2 menit saja. Langsung saya dikunci. Itu kesalahan saya. Jadi sekarang ini kalau misalnya untuk ada event untuk bertanding lagi, saya menyiapkannya dari segi jasmani dan fisik saya harus mumpuni dulu baru saya bisa. Artinya baru bisa mengiyakan tawaran itu. Ya benar. Dalam ilmu atau dalam olahraga bela diri ini
apakah faktor fisik sajakah yang pengaruh atau ada faktor lain kira-kira? Ini menurut Mas Jamil. Kalau di seluruh fighter itu fisik, teknik, dalam beberapa item itu harus kita kuasain. Tinggal seperti saya bilang tadi, itu kembali kepada garis tangan masing-masing. Gitu. Faktor rohani misalnya. Nah itu gimana itu? Itu tinggal cara kita aja lagi bersama. Misalnya kan kalau Mas Jamil misalnya sholat sunat dulu atau apa itu gitu. wajib itu wajib itu setiap yang bertarung pertama, setiap sholat itu sudah pasti. Kita akan meminta yang menang tuh nomor 1000 lah. Yang pertama kita pulang tanpa cedera. Iya. Artinya semua sisi di jasmani dengan rohani. Persiapan dan rohaninya juga, dalam artian ya tentu jadi karena ini faktor nasib, ya minta kepada yang memiliki nasib. Ya benar, yang memberi. Beberapa dari mereka sudah ada yang berprestasi untuk Kutai Barat. Sudah ada dari mereka, ada yang sudah sampai nasional, internasional, bahkan juara dunia. Gitu. Iya. Berapa yang dilatih anak Kutai Barat sekarang? Yang ikut rutin? Ikut rutin semuanya sekarang ada 60 orang. 60 orang? 60 orang sekarang. Itu masing-masing kecamatan direkrut? Atau itu caranya bagaimana? Membuka pendaftaran atau bagaimana? Audisi enggak? Saya datang ke sekolah-sekolah. Ya, saya mempromosikan diri di sana untuk merekrutkan atlet-atlet. Membawa nama besar saya, dan saya membawa sebagai contoh bahwa yang dilihat itu tidak seperti yang yang dikatakan bahwa tidak bisa keras lah, tidak seharusnya keras, karena di sini kita ada berbicara bukan kekerasan saja, karena di sini kita juga bisa membawa harum kabupaten kita ini. Ya. Artinya ada nilai seninya ya. Baik, cita-cita Mas Jamil ya, khususnya di Kutai Barat ya. Ini untuk olahraga ini seperti apa nantinya? Cita-citanya? Cita-cita saya sih. Iya. Sebenarnya cita-cita saya sebenarnya banyak. Kalau semua orang tuh punya cita-cita semua. Maksudnya untuk olahraga ini? Untuk olahraga ini, saya berharap kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi olahraga bela diri ini, karena ujung tombak prestasi olahraga di Kutai Barat ini adalah bela diri. Bela diri. Iya. Jadi saya berharap, tapi kalau untuk dari perhatian pemerintah yang tahun 2020 ini, saya rasa cukup bagus sekali. Karena sudah ada perhatian. Sudah ada perhatiannya. Itu bagus sekali. Ketimbang dari kita nggak berbicara masalah ini, tapi untuk yang ke belakang, yang sekarang ini atlet-atlet itu banyak dipekerjakan. Gitu. Banyak dipekerjakan, banyak dikasih perhatian semacam bonus-bonus gitu. Bonusnya di-up lagi gitu. Gitu. Jadi untuk pemerintah yang sekarang, ya kalau bisa disediakan wadah lagi gitu. Wadahnya itu seperti tempat latihan yang layak gitu. Kalau tempat latihan sementara nih di mana? Tempat latihan sementara ini biasanya sih outdoor. Kadang-kadang di sasana gitu. Sasananya ya apa adanya aja gitu. Tapi ini berarti tempat latihan khusus belum ada ya? Belum ada gitu ya. Jadi itu yang saya PR saya. Ini perlu dukungan semua masyarakat. Ya, khususnya pemerintah nanti. Iya. Saya teringat tadi Mas Jamil sudah mengharumkan Kutai Barat. Nah, dari pemerintah yang diberikan ke Mas Jamil apa sekarang? Selain bonus pasti sudah ya? Kalau bonus sudah pasti. Kalau bonus sudah pasti. Iya. Kalau itu sih
Itu di bidang mana? Di bidang finansial atau berbentuk apa gitu? Ya, ini biasanya atlet, ya ini cerita atau kita lihat atlet itu eh, apa namanya? Tadi kan dipekerjakan atau apa gitu. Kadang-kadang ada yang jadi pegawai negeri atau di bidang apa. Itu bentuk perhatian pemerintah. Bentuk pemerintah itu kalau untuk dipekerjakan sudah pasti. Sudah. Ini Mas Jamil sekarang di mana kerja? Saya sekarang di KONI Kabupaten Kutai Barat. KONI. Ya. Alhamdulillah. Jadi katanya Satpol PP. Dulu Satpol PP. Dulu saya Satpol PP dulu. Karena ya seperti itu saya bilang tadi, kalau dibagi antara kan Satpol PP ini kan kerjaannya semi militer. Semi militer. Jadi enggak sepenuhnya menjadi polisi. Gitu. Jadi saya pindah gitu. Sesuai dari baik. apa yang saya kerjakan itu. Iya. Dari 60 orang itu ada enggak generasi yang bisa melanjutkan Mas Jamil nantinya? Ini umur sudah berapa sekarang? Saya sekarang 2 tahun lagi udah 30. Jadi performa sedikit sedikit turun. Ya, kalau jadi pasti ada generasinya. Atlet sih sebenarnya di usianya itu usia kuat-kuatnya ya. Dari umur 15 sampai 35 tahun. 35 tahun itu prima ya? Itu prima, itu masa-masa emas. Cuman karena kebiasaannya kita kan berbeda lah sama orang Indonesia, berbeda sama orang luar gitu ya. Karena dari sisi gen, dari sisi makanan, terus yang pertama itu konsisten. Gitu. Kita tuh gimana kalau kita sudah punya istri itu biasanya seperti saya bilang tadi, pikiran terbagi udah untuk masa depan ya, istri kita lebih banyak ada tuntutan istri ya, kita kembali lagi lah gitu. Baik. Anak laki-laki ya? Anak laki-laki. Ini apa mau diturunkan ilmunya kepada anak? Itu sudah pasti. Ada kelihatan nggak bakat anak dari sekarang? Sudah, anak saya itu sekarang nih umur 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. 1 tahun 4 bulan itu sudah saya mengenalkan. Saya setiap kali saya latihan, saya bawa terus biar dia melihat itu, dan sekarang dia sudah bisa gerak-gerak. Menurut ayahnya gitu. Iya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, waduh, jangan seperti bapak lah. Dari situ kan di mana ya, kalau sisi olahraga ini kan kita bisa mengatur anak. Dengan dia berolahraga, dia sudah pasti disiplin. Terarah. Dia pasti terarah. Yang pertama, dia tahu mana yang antara bagus enggaknya, itu dia tahu. Dia bisa mengatur. Ya, itu pun saya merasakan sendiri gitu. Pertama, kalau kita menjadi seorang olahragawan, otomatis tidur kita teratur, pertemanan kita jaga gitu. Terus kita continue gitu. Jam latihan, capek pulang tidur. Oke. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah terkait dengan yang saat ini Mas Jamil geluti? Ini sebagai statement closing dari Mas Jamil yang nantinya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak-pihak, ya, terutama kepada pemerintah atau kepada pihak swasta yang concern ke dunia ini. Oke, baik. Untuk masyarakat dulu ya. Iya, masyarakat dulu kita. Untuk masyarakat itu saya terima kasih banyak, karena masyarakat Kutai Barat ini saya nggak bilang saya artis gitu, cuman semi artis lah gitu. Iya. Masyarakat Kutai Barat itu ya saya berterima kasih lah, karena mereka itu walaupun dikala saya jatuh ataupun saya kalah atau saya menang gitu,
mereka tetap mendukung saya gitu. Nah, ngepen tetap pen ke Mas Ya Jamil benar gitu. Jadi saya di sini tuh saya berterima kasih gitu sama warga Kabupaten Kutai Barat, walaupun darah saya ini bukan asli darah Kabupaten Kutai Barat. Iya, Tapi saya ini sudah menjadi kampung halaman saya sendiri ya. Gitu. Jadi untuk masyarakat Kutai Barat itu gimana ya? Ada rasa senang ada rasa dari pribadi saya sendiri senang banget gitu. Waktu saya jalan, mereka bilang, "Oh ini petarungnya." Macannya Kutai Barat. Ya, macannya Kutai Barat itu. Terus untuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri, saya berterima kasih sangat besar untuk ada 2 orang di sini yang saya sangat berterima kasih, yaitu Bapak FX Yapan dan Bapak Ketua PONI Kabupaten Kutai Barat, Bapak Stefanus Ujung SP. Itu di saat sekarang kita tidak sulit lagi untuk mencari misalnya kita kesusahan anggaran atau gimana gitu. Beliau selalu membantu. Tadi untuk tempat latihan sudah diusulkan. Tempat latihan sudah diusulkan dan belum dipenuhi sudah. Sudah dipenuhi tapi tahun depan. Tahun depan dan beliau sendiri, bukan saya yang meminta. Iya. Dari Bapak Bupati sendiri yang Jamil, tolong, waktu itu saya berjumpa di pesawat. Iya. Jamil, tolong bikin usulan untuk tempat latihan. Iya. Itu saya sudah merasa bahwa lebih daripada segala-galanya. Ya, alhamdulillah. Saya berterima kasih. Artinya terjawab sudah. Sudah. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada tempat latihan yang sesuai atau standar lah. Ya, baik. Di closing ini saya biasanya tamu-tamu saya itu saya ajak challenge nyanyi biasanya. Kan tidak semua petarung itu bisa bernyanyi. Tapi kalau Mas Jamil, saya lihat ikuti di Instagramnya, ikuti di Facebooknya, di TikTok itu banyak yang lucu-lucu. Ya itu saya kan suka yang challenge yang lucu-lucu gitu. Tapi nggak dapat di fashion saya gitu karena tampangnya gitu. Bukan tampang lucu gitu. Bukan tampang lucu gitu. Tampang imut-imut. Oke. Baik, kita challenge lagu apa nih Mas Jamil? Saya biasa lagu Krispati. Krispati ya? Demi Cinta. Ini ya? Ya itu. Yang karaoke ya. Ini ya, Demi Cinta ya? Ya. Oke. Oke, baik. Sahabat-sahabat duet semua. Saya boleh aja nanti, tapi sahabat-sahabat semua, kita dengarkan suara emasnya dari Mas Jamil. Ini challenge untuk beliau. Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku. Udah, agak lambat. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kukan semua demi cinta.
Akhirnya juga harus kurelakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Duet, Pak. Suara rendah dari Jujur aku tak kuasa pecah saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Oke, baik sahabat-sahabat semua, itu tadi challenge kita untuk Mas Jamil. Pecah suara. Soalnya bukan penyanyi. Tapi lucu. Ya, suaranya luar biasa. Ya, mudah-mudahan menghibur kami yang ada di studio ini. Baik, sahabat-sahabat semua, demikian tadi statement closing kita dengan challenge Mas Bung Jamil menyanyikan sebuah lagu, dan kami cukupkan untuk malam hari ini bersama Bung Jamil. Mudah-mudahan cerita beliau tadi menginspirasi kita dan memberikan motivasi kepada kita, kepada generasi dan kepada masyarakat, dan khususnya kepada pemerintah agar terus mensupport program-program atau olahraga yang saat ini digeluti oleh Bung Jamil. Demikian sahabat-sahabat semua, sampai jumpa lagi nanti dengan episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Jamil.
Mudah-mudahan prestasinya tambah meningkat, Amin. tambah maju, kemudian menjadi coach atau menjadi pelatih yang handal, mencetak generasi-generasi yang lebih tangguh di Kutai Barat ini. Demikian, selamat jumpa nanti di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.